Watanabe sudah lulus. Yoroshiku onegaishimasu. Pihak berkuasa tolonglah pantau harga. Janganlah suka-suka bagi naik. Ni beras kot. Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Janganlah Menteri Indonesia ni, saya cakap kepada Menteri Indonesia ni, kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan. Ya Allah, kau tolong dan kau bantulah negara kami. Bergaduh. Ketika Indonesia berhasil memecahkan rekor produksi beras secara besar-besaran dalam waktu singkat, Malaysia dan Jepang justru mengalami krisis beras. Jepang dengan cepat merespons situasi tersebut dengan mengakui keberhasilan Indonesia dalam menerapkan pertanian modern dan meminta belajar kepada Indonesia. Sementara itu, warga Malaysia tampak enggan untuk mempelajari sistem pertanian Indonesia. Rasa gengsi membuat mereka enggan belajar dari negara yang mereka pandang lebih rendah, bahkan tidak mau mengakui bahwa mereka tengah menghadapi krisis pangan. Sikap ini diperparah dengan merendahkan Menteri Pertanian Indonesia, alih-alih membuka diri untuk kerjasama. Watanabe sudah lulus. Yoroshiku onegaishimasu. Di saat negara sahabat, negara tetangga, Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Itu kebanggaan kita. Penyebabnya 3.000 per kilo itu penyebabnya apa ya Pak di Malaysia? Bukan, itu di Jepang, itu produktivitas. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas karena ada climate change, perubahan iklim. Kemudian kita mengantisipasi kembali perubahan iklim itu dengan langkah cepat, yaitu komponisasi. Nah, ini mungkin yang tidak dilakukan, sehingga mereka belajar ke Indonesia. Kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Ini negara-negara miskin, kita negara kaya. Untuk rakyat kamu makan, kurus kering, boleh pula kata Malaysia nak belajar dengan Indonesia. Saya sedih kalau selalu dikecilkan Indonesia dibandingkan Malaysia. Malaysia itu negara kecil dibanding kita. Kita ini negara besar. Maaf, bukan kita hebat. Setelah 40 tahun kita terima medali Agricola. Itu dari FAO dan kita terbaik dunia untuk food security. Dan itu tidak bisa dibantah karena bukan kita yang menilai, mereka menilai. Kakao kita nomor 3 setelah Pantai Gading dengan Ghana, kemudian kelapa kita nomor 2 dunia, sawit kita 58%, kita menguasai dunia, mensuplai dunia. Jantungnya ini dunia untuk pertanian ya Indonesia dengan Brasil. Jadi jangan mengatakan bahwa tidak ada yang jadi. Itu kurang bagus untuk media, kurang bagus untuk Indonesia. Dibandingkan lagi dengan Malaysia yang punya kakao mungkin 10 hektar, nggak bisa dibandingkan Indonesia. Kita ini negara besar. Korang tengah kan? Ini masjid sekarang RM40 10 kilo. Gila pak? Subhanallah. Gila tak gila weh? Tolonglah pihak berkuasa, tolonglah pantau harga. Janganlah suka-suka bagi naik. Ni beras kot untuk makan. Semua orang makan, rakyat makan, Perdana Menteri makan. Weh, gila ke beras macam ni RM40 10 kilo? Baik aku makan ubi kayu daripada makan beras. Korang nilai lah sendiri. Harga barang naik mendadak, gaji tak naik-naik. Mau balik beli barang ni, beras naik lagi ni. Siapa yang pegang beras kat Malaysia ni Panas pula hati aku. Asyik naik je dia nak naik-naik. Sekali dia lagi betul-betul lah dia pegang beras kat sini. Kau bagi aku pula pegang, kau pula beli beras. Apa kau tahu macam mana rasa dia? Alah. Saya sangat tersentuh hati apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat. Saya sebagai ibu yang berada di kawasan pendalaman yang setiap hari melihat realiti hidup rakyat. Dan apa yang disebut oleh Yang Berhormat ini sebenarnya itu yang berlaku di bawah.
Walaupun kerajaan berbangga dengan angka inflasi 1.9%, sebenarnya rakyat tidak merasai. Sebenarnya hakikatnya kehidupan di bawah semakin berat dan terbeban. Saya ingin merujuk kepada satu akhbar Metro yang telah dikeluarkan pada 24 Ogos 2024 yang menceritakan bagaimana kisah seorang wanita yang dijumpai tidak bermayal di Taman Indah Sungai Abung, Johor, di mana di sisinya ada jasad ayah dan jasad adik OKU yang sudah meninggal dunia kerana kelaparan. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. Jadi saya ingin pandangan yang berhormat tentang isu yang sedang melanda rakyat hari ini. Ya Allah, Kau tolong dan Kau bantulah negara kami ini. Kalau inilah kisah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Dato' Panjang. Saya malas nak bercakap tentang negara Indonesia ni kan. Tetapi bila seorang menteri bercakap benda palsu, menteri Indonesia ni, dari menteri sampai bawah lah, saya cakap lah, Malaysia, menteri Malaysia berjumpa dengan menteri Indonesia ingin belajar. Malaysia, Thailand, Vietnam hadapi krisis beras, minta belajar dengan Indonesia. Bila nampak gambar belakang saya, kami, teknologi beras kami dah sampai 3 musim setahun. Kami boleh supply 70% keperluan beras Malaysia, hanya 30% diimport. Sejak saya lahir kepada Menteri Indonesia yang bercakap tadi, saya tak pernah tengok lagi krisis beras di Malaysia. Pekerja Bangladesh datang Malaysia tanggung beras setiap hari. TKI Indonesia di Malaysia tak pernah menjerit Malaysia tak jumpa beras. Sebaliknya, di wali kota Wadidau, beras habis, Wadidau minta kirim. Patut Indonesia yang belajar dengan Malaysia bagaimana menyediakan peluang pekerjaan kepada warga mereka di Indonesia. Janganlah Menteri Indonesia ni, saya cakap kepada Menteri Indonesia ni, kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 3 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Kalau kamu tak boleh nak mentadbir negara kamu, kamu jangan mengatakan negara lain memerlukan anda untuk mereka hidup supaya rakyat kamu happy. Kamu menteri yang suka berhalusinasi. Bagaimana pendapatmu mengenai kesombongan warga seberang shop? Tulis di komentar.